Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semua mengenai routing statik. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin berterima kasih sebelumnya kepada dosen mata kuliah jaringan komputer kelas sistem informasi A, yaitu ada Bapak Agus Prihanto STMkom yang berkenan mendampingi kita semua selama 1 semester ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Risma Novianti dengan NIM 1905 mahasiswi Prodi Sistem Informasi A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada tujuan nih. Tujuan dari penjelasan saya ini yaitu mengenai mengetahui cara kerja routing statik. Itu yang pertama. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Kita lanjut saja. Di sini ada pengertian. Pengertian di sini yaitu routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi routing statik ini dikerjakan secara manual oleh admin untuk mengisi tabel routingnya. Jadi dilakukannya secara manual oleh admin. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri. Ciri-ciri di sini yang pertama, jalur spesifik dihubungkan oleh admin jaringan, dihubungkan oleh manual oleh admin. Terus yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan, dilakukan secara manual seperti penjelasan yang tadi. Lalu selanjutnya, routing statik ini cocok untuk jaringan yang tidak terlalu besar. Jadi, kita bisa mengisikan tabel routingnya secara manual. Nah, lanjut saja, tidak usah berlama-lama lagi. Di sini saya akan melakukan percobaan routing statik dengan melibatkan 3 router. Dan di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, mari kita lanjut ke simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Tetap simak videonya. Nah, di sini terdapat gambar kan ya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu sebentar. Nah, di sini terdapat bahwasanya tatanannya saya samakan saja seperti yang di sini. Seperti server 1, server 2, terus alamat-alamatnya. Nah, di sini saya sesuaikan seperti yang ada di kanan. Nah, di sini udah kan ya. Setelah itu kita langsung kita pilih PC1 pertama sebentar. Nah, setelah PC1 kita tekan, kita klik, lalu kita masuk ke desktop dan IP configuration. Nah, kita masukkan seperti ini, alamat IP versi 4 address-nya di PC1. Nah, di sini 192.168.1.1. Kenapa kok seperti ini? Karena kita lihat ini di PC1 itu alamatnya seperti ini, 192.168.1.0. Nah, kenapa kok saya ganti 1 di sini? Karena dia berhubungan dengan router 1 seperti itu, dan dia pun juga berada di PC1 seperti itu. Lalu subnet masknya ini 255.255.255.192 karena dia berada di PC1. Setelah itu default gateway-nya ada 192.168.1.62 seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah sudah, oke baik, saya lanjut ke PC2. Kita pilih desktop. Nah, kita ini ada IP versi 4 address-nya yaitu 192.168.1.65. Ini sudah saya set, dan ininya diganti ya 65
kita ubah karena nggak boleh 64 karena dia nih sudah miliknya router 1 gitu loh. Terus kita ubah aja, saya ganti menjadi 65. Lalu subnet masknya saya ganti 255.255.255.192. lalu karena kita sesuaikan seperti IP versi 4 addressnya ini. Lalu ada gateway-nya di sini. Saya pakai 192.168.1.126 seperti itu karena slice 26. Lalu kita ganti ke PC3. Di sini ada 192. Sebentar saya geser dulu. Dan di sini kan tertera di Cisco paket tracernya ini ada 192.168.1.128 kan. Nah di sini saya pakai 253 karena slice 25 seperti itu. Lalu subnet masknya subnet masknya 255.255.255.128. Lalu gateway-nya ada 192.168.1.254 seperti itu. Lalu kita silang dan kita masukkan ini ya. Nah, kita masukkan di router 1, kita masukkan IP versi 4 addressnya di router 1 seperti ini. Tertera bahwasanya 192.168.1.62. Lalu subnet masknya ada 255.255.192. Lalu jangan lupa di on kan ininya post statusnya. Setelah itu kita ganti juga, kita ubah device Ethernet 1/0 di sini 192.168.1.126. Lalu diubah subnet masknya, kita masukkan 255.255.255 seperti yang tertera di video. Dan ini jangan lupa di on kan lagi, dan kita seri 2 nya alamat IP versi 4 addressnya ini. Kenapa kok? Nah, di sini router 1 ke serial 2 atau SE2. Nah, di sini SE2 ini mengarah dari router 1 menuju ke router 2. Makanya dia berjalan dengan melalui rute ini 12.12.12.0. Makanya saya masukkan IP versi 4 addressnya ini ada 12.12.12.1 karena dia berawal di di router 1, maksud saya seperti itu. Lalu subnet masknya kita ganti dengan 255.255.255.0 seperti itu. Lalu SE3, kita beralih ke SE3. Di sini SE3 ini dari router 1 ke SE3 dia berjalan melalui ini di 13.13.13.0 kan ya. Maka di sini pun juga alamat IP addressnya saya ganti 1 di sini. Lalu kita samakan subnet masknya 255.255.255.0 seperti itu. Oke, baik. Lalu kita beralih ke router 2 nih. Di sini sama seperti yang pertama, kita masukkan 192 IP versi 4-nya di device Ethernet 0/0. Ada IP versi 4 addressnya, yaitu kita masukkan 192.168.1.256 maksud saya. Lalu subnet masknya 255.255.255.128. Lalu jangan lupa di port statusnya di on kan. Setelah itu kita berlanjut ke serial 2. Oke, ke serial 2 ini. Nah, di sini sudah tertera kan ya. Di sini dia berjalan dari SE2. SE2 ini dia mengarah ke sini. Dia mengarah ke sini.
Jadi 12.12.12.2 dan ini subnet masknya. Dan di SE3 di sini dia berjalan dari port 2, dari router 2 ke router 3 nih, ada 23.23.23.2 dan ini subnet masknya sudah. Oke, kita silang dan kita lihat juga di fast ethernet di router 3 fast ethernet 0/0. Dan di sini IP versi 4 addressnya ini 333.3, lalu subnet masknya ini 255.255 ini seperti ini. Lalu kita lanjut, kita lihat fast ethernet 1/0 ada 43 sebentar. Nah, ini dia berjalan dari ya hilang. Nah, ini sebentar. Nah, ini dari router 3 menuju ini server 2 maksudnya. Jadi fast ethernet 1 ini melalui IP versi 4 address 43.43.43.3, lalu subnet masknya seperti ini. Lalu jangan lupa SE2 nya, dia SE2 ini beralih dari SE2 ini ke sini. Nah, ini dulu SE2. Jadi 13.13.13.3, lalu ini subnet masknya sama. Dan untuk SE3 dia berjalan dari router 3 ke router 2, jadi 23.23.23.3 seperti itu. Nah, lalu jangan lupa pula di setting servernya ini. Nah, tertera bahasanya di server ini, konfigurasi di server ini alamat IP versi 4 nya itu ada 33.33.1 dan di sini lalu subnet masknya seperti ini dan default gateway-nya ada 33.33.33.3. Oke, nah sama nih, kita udah ngerti ya. Berarti nanti IP versi 4 nya kita pakai 44.43.43.43.2. Nah, ini subnet masknya ini seperti ini. Lalu default gateway-nya 43.43.43.3 seperti yang itu, tertera. Oh ya, jangan lupa untuk melihat kita konfigurasi dari satu aja link. Nah, ini kita pilih statiknya. Nah, di sini tertera bahwasanya gimana ya? Di sini kita pilih agar memudahkan juga. Nah, di sini kita harus memasukkan di router bagian static di confirm, lalu kita pilih static. Nah, di sini kita akan memasukkan network atau destination, lalu net mask dan net top atau gateway. Nah, di sini kita masukkan seperti ini. Jadi router 1 atau A1 ini kita masukkan networknya, kita masukkan ini, lalu 192.168.1.128 maksud saya. Lalu seperti ini net masknya dan gateway-nya seperti ini, dan akhirnya kita add tab, kita klik add, lalu muncul seperti ini 192.168.1.128/25 via 112.12.12.2 seperti ini. Jadi dia berjalan dari sini ke via yang ini. Nah, kenapa kok /25? Karena dia berada di net masknya ini. Jadi lanjut seperti itu, kita masukkan kembali kita ganti networknya menjadi ini 33.33.33 dan ininya kita ganti juga, dan gateway-nya kita ganti, dan muncullah hasil seperti ini. Nah, seperti ini dia menuju via ini. Oke, kita lanjut juga. Setelah itu kita lanjut ke 3 seperti ini. Kita ganti destination atau networknya, net masknya sama, dan
ternyata gateway-nya juga sama, dan alhasil muncullah seperti ini. Jadi dia dari 43.43.43.0 via 13.13.13.3 seperti itu. Oke, kita silang dan kita coba router kedua. Nah, di sini juga sama, kita pakai ini ada panduannya, kita masukkan lagi di sini di networknya 192.168.1.0. ini ada net mask-nya, kita masukkan net mask-nya dan jangan lupa dimasukkan gateway-nya juga. Alhasil nanti muncullah seperti ini ya, seperti ini. Kenapa kok slash 25? Karena dia berada di titik 12, dia berada di net mask 255.255.255.128. Begitupun tadi bahwasanya kalau kalian paham, di sebelumnya di router 1 pun juga dia slash 25 seperti itu. Nah, kita lanjut juga di sini, kita masukkan ini 33.33.33 dan kita masukkan ini juga. Oke, slashnya kita lihat slashnya 24 nih, karena net mask-nya ini berada di titik kosong, maka dari itu dia titik slash 24. Begitupun dia di titik ketiga atau di router kedua B3, di sini slashnya 24 karena dia berada di net mask-nya titik kosong seperti itu. Oke, dan kita lanjut ke router 3. Kita pilih statik. Saya tampilkan lagi panduannya. Nah, di router statik ini kita ada 2. Oke. Nah, ini kita tampilkan 192.168.1.0/25 karena dia berada di satu titik, karena dia berada di ini titik 128 kan ya. Lalu dia berada di via 13.13.13.1 dan selanjutnya 192.168.1.128 dan dia berada di slash 25 karena net mask-nya titik 128 dan berada di titik dan via ke 23.23.23 seperti itu. Lalu kita silang. Setelah sudah melakukan semuanya, kita akan melakukan simulasi. Kita kembali ke panduan selanjutnya. Lakukan percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Oke, sudah. Lalu isi network routing RIP. Oke. Lalu kita lanjutkan menggunakan simulasi dan mengirimkan PDU. Oke, mengirimkan PDU. Dan ini pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut ini. Kita pindahkan dari real time ke simulasi, lalu edit router evenly set IP versi 4 ke ICMP. Oke. Sebentar, kita beralih ke ini. Mode simulasi, kita show all, kita edit. Nah, kita pilih ke ICMP. Oke. Lalu kita beralih ke ini. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2 ini PDU. Bismillah, dari PC1 ke PC2. Kita lihat bagaimana jalannya. Biasanya terkadang nggak bisa. Kita ulangi lagi, kita delete. Biasanya memang harus menemukan biasanya seperti ini, memang harus menemukan dikoreksi dulu. Maksudnya kadang memang tidak semua bisa nih kan ya, tidak semua bisa langsung berjalan seperti mulus seperti ini, seperti percobaan. Namun kadang seperti dia tidak bisa melihat atau memilah, aku harus berjalan di IP apa, aku berjalan di daerah mana, dia makanya bingung seperti itu. Lalu ini nomor 1 udah ya, nomor 1 udah. Lalu kita coba kirim paket PDU dari PC1 ke PC3.
Oke, dari PC1 kita coba ke PC3. Nah ini oke, biasanya bisa ke router 1, router 2. Nah dia tidak bisa karena kenapa? Biasanya memang harus kita butuh ulangi lagi, kita delete dari ini ke sini. Oke, kita mulai, kita cepat aja ya. Oke, bisa. Nah ternyata memang biasanya harus kita butuh memahami terlebih lagi ya. Oke, bisa. Percobaan 2 bisa, lalu percobaan 3 kirim PC1 ke server 1. Ke server 1 dia harus mencelat maksud saya, dia harus naik ke atas, itu maksud saya. Dari PC1 ke server 1. Oke, dia lebih. Oke, kita lihat dari router 1, router 3. Oke, dia nggak bisa. Kita coba lagi. It's okay. Nah, dari PC1 ke server 1. Bismillah. Biasanya memang susah-susah gampang. Oke. Alhamdulillah dia bisa. Dia kembali lagi ke PC3, PC1 dan ke router 3, router 1. Oke, baterai sebentar. Biasanya memang seperti itu. Dia harus teliti dulu, dilihat dulu gitu. Oke, percobaan ini ke server 1 bisa, lalu percobaan keempat PC1 ke server 2. Oke, gak apa-apa, kita coba lagi. PC1 ke server 2. Kita lihat. Oke, dia berjalan ke router 1, router 3. Kita amati. Oke, dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Kita coba lagi. Ambil PDU-nya, kita pakai dari PC1 ke server 2. Oke, bisa. Ternyata memang harus membutuhkan waktu lagi. Oke, kita lihat. Bisa. Kita ambil percobaan selanjutnya di percobaan 1, 2, 3, 4, 5 nih. PC3 ke PC1. Kebalikannya nih. Oke. Kita ambil PDU PC3 ke PC1. Kita tunggu dulu ya. Ini saya tunggu. Ketika sudah, apakah dia bisa berjalan langsung? Dia bisa berjalan langsung. Jadi mungkin memang harus butuh waktu ya. Oke, that's right. Dia jadi harus didiamkan dulu. Dia bisa atau enggak, dia maksudnya harus membaca dulu nih gitu. Dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC2 nih. PC3 ke PC2. Oke. Kita ambil PDU PC3 ke PC2. Kita langsung bisa. Oke, kita delete. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Nah, ini PC3. Ini maksud saya PC3 ke server 1. Dari PC3 kita ambil PDU PC3 ke server 1. Oke, kita tunggu waktu dulu biar dia membaca. Dia harus melalui jalur mana, dia harus melalui router mana, terus dia juga harus berhenti kemana gitu. Oke, berjalan mulus, selamat. Dan kita lihat lagi percobaan selanjutnya PC3 ke server 2. Oke, kita lihat, kita ambil PDU PC3 ke server 2. Kita langsung bisa. Lalu kita delete, kita lihat lagi dari server 1 ke server 2. Dari atas ini ya, server 1 ke server 2. Kita lihat apakah dia bisa berjalan. Oke, berjalan dengan mulus melalui router 3 ya. Kita delete, kita lanjut selanjutnya dari server 1 ke PC1. Dari server dari atas ke bawah. Oke, kita lihat apakah dia berjalan mulus. Oke, dia dari router 3, router 1 ke PC1, lalu kembali ke server 1 seperti itu. Nah, ini server 1 ke PC1 juga
server 1 ke PC 2. Kita lihat server 1 ke PC 2. Kita lihat, kita langsung oke, dia berjalan router 3, router 1. Oke, dia berjalan mulus. Kita coba percobaan terakhir server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Oke. Kita lanjut. Oke, dia berjalan mulus. Oke. Semuanya dari percobaan ini sudah, dari percobaan 7 ini kita sudah selesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 percobaan sudah kita lakukan. Lalu di nomor 8 ini, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, ini kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran router. Oke. Kita coba dulu ya. Kita alih dari simulasi ke real time. Saya mau dari ini. Setelah selesai membuat simulasi poin 3, 1, 2, 3, nah ini. Kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Saya pakai PC1 ke server 1. Kita amati dulu. Kita klik PC, kita confirm. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan apa ya? Saya sudah melihat dan saya sudah mencoba bahwasanya ketika dia berada di ini, kita masukkan tracer. Nah, ini kelihatan. Nah, kelihatan tracer ini, kita masukkan tracer. Lalu 192.168.1.165 ini adalah posisi PC2. Kita lihat ya sebentar. Kita cek. Nah, ini 192.168.1.65. Nah, dia berada di posisi ini. Dia berada di saya mau melihat dia di PC2. Dan ternyata tracing route dari PC2 yaitu dia sudah masuk ke ini, sudah tracer komplit. Ini selanjutnya saya lihat juga tracer dari 192.1 sebentar 168.1.253. Nah, 253 ini di mana sih? Dan 253 ini ternyata di PC3. Saya lihat ternyata mission tracer complete gitu loh. Jadi dia berjalan seperti dia mulus gitu. Oke. Lalu di sini ada tracer 333.333. Nah, ini di mana sih? Dan ternyata 333 adalah konfigurasi dari ini. Server 1. Dan ternyata hasilnya pun tracer komplit. Nah, saya mau coba lagi tracer di alamatnya di server 2. Nah, alamat server 2 ini adalah 433.43.43.43.2. Oke, saya mau coba 43.2 hub dan tracer komplit. Oke, semuanya pun komplit, nggak ada yang salah, nggak ada yang bingung. Cuma tadi memang pengiriman PDO itu tadi ada beberapa yang masih bingung antara pengiriman PDO-nya, ada yang X, ada yang ternyata centang. Itu memang membutuhkan waktu dia buat memahami dia harus kemana, itu memang seperti itu. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya haturkan dan terima kasih telah melihat dan menonton video saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya lanjut ke PC 2. Kita pilih desktop. Nah, kita ini ada IP versi 4 addressnya, yaitu 192.168.1.65. Ini sudah saya set, dan ininya diganti ya 65. Kita ubah karena nggak boleh 64, karena dia nih sudah miliknya router 1 gitu loh. Terus kita ubah aja, saya ganti menjadi 65. Lalu subnet masknya saya ganti 255.255.255.192. lalu karena kita sesuaikan seperti IP versi 4 addressnya ini. Lalu ada gateway-nya di sini. Saya pakai 192.168.1.126 seperti itu, karena slice 26. Lalu kita ganti ke PC 3. Di sini ada 192. Sebentar, saya geser dulu.